Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Hadi, Papa Viara. Halo happy family. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Ikutin sampai akhir agar cinta kita kepada orang tua kita semakin bertambah. Berbakti kepada kedua orang tua ini menjadi perintah dari agama. Terutama dalam agama Islam diperintahkan bahwa kita sebagai anak harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Perintahnya misalnya tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayah, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Dia dan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelas sekali perintahnya di dalam Al-Quran, bahkan juga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana penerapan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah kita mematuhi perintahnya selama itu tidak mengandung dosa atau maksiat kepada Allah. Jadi kita sebagai anak diharuskan untuk mengikuti perintahnya selama itu tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan maksiat kepada Allah. Dan harusnya itu lebih diutamakan dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi untuk zaman sekarang banyak sekali anak yang mengabaikan perintah ibunya demi kesibukan atau kepentingan lainnya, bahkan membangkang. Itu tidak disadari, padahal itu dosa. Kenapa dosa? Karena perintahnya jelas, wabil walidaini ihsana. Ketika kita melanggar perintah Allah, yang jelas dosa. Cuman seringkali ini dianggap hal yang remeh, bukan dosa. Jadi kalau orang itu yang dosa itu orang yang mencuri, orang yang merampok, padahal melalaikan kewajiban kita kepada orang tua itu adalah dosa. Yang kedua adalah selalu mendoakan orang tuanya di setiap selesai sholat, di sepertiga malam, atau di tempat di mana kita berdoa. Selalu memberikan doa yang terbaik kepada bapak dan ibu kita. Ini jelas dalam sebuah hadis yang sangat populer bahwa jika kita mati atau jika anak Adam mati, itu ada 3 hal yang tidak hilang. Bunyi hadisnya, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih. Artinya, jika anak Adam meninggal, maka putus semua amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang selalu mendoakan orang tua. Artinya apa? Doa bagi orang tua penting atau bahkan perintah baik kepada orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah bersikap santun dan sopan dalam berbicara dengan mereka, menggunakan kata-kata yang halus, lembut, dan penuh kasih sayang. Ini juga jelas perintahnya dalam surah Al-Isra tadi ayat 23, di akhir ayatnya, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sekali-kali
kamu berkata ah atau of kepada kedua orang tua, berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan kita sebagai anak selalu berkata lemah lembut dan baik kepada kedua orang tua kita. Yang keempat adalah jangan pernah membentak mereka. Semarah-marahnya kita, jangan sampai kita membentak kedua orang tua kita, karena itu akan menyakiti hatinya dan akan membuat mereka sedih. Ingatlah bahwa kita lahir dari mereka. Jangan sekali-kali membentak. Yang kelima adalah kita berusaha meringankan beban mereka. Bukan sebaliknya kita menjadi beban bagi mereka, tetapi kita harus berusaha meringankan beban kedua orang tua. Misalnya dengan kita menanggung hutangnya, atau kita memberikan nafkah setiap bulan untuk makannya. Dan ini di mana-mana sering saya sampaikan bahwa nafkah kepada orang tua bagi saya adalah wajib, sama wajibnya dengan mereka memberikan nafkah kepada kita dulu. Kalau tidak ada, Pak, pertanyaannya, jawabannya harus ada. Karena itulah yang terjadi dulu. Ketika dulu kita mau sekolah atau mau makan tidak ada dana, maka jawabannya harus ada. Oleh sebab itu, hari ini kita juga harus mewajibkan kepada diri kita bahwa menafkahi orang tua adalah wajib. Kalau tidak ada, harus ada. Bagaimana dulu orang tua berjuang, harus ada. Itulah sharing kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita selalu berdoa kepada Allah menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena di samping beliau melahirkan kita, mereka juga menjadi penyebab masuknya kita ke surga. Terima kasih atas atensinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.